Halo, sekarang kita lanjut pelajaran yang baru. Kemarin sudah belajar sama-sama pecahan senilai ya. Kayak contohnya setengah itu sama dengan 3/6, sama dengan juga 2/4 dan seterusnya. Sekarang kita belajar bentuk pecahan baru, itu namanya pecahan campuran. Kenapa namanya campur? Nah, kita lihat nih. Ini contoh pecahan campuran nih. Ini ada satu utuh, lalu ada setengah. Nah, itu dia kenapa campuran, soalnya ada yang utuh dicampur dengan pecahan gitu. Jadi ini cara tulisnya, ini kan satu ya, ini satu, lalu ini setengah. Jadi ini namanya pecahan campuran, kita tulisnya 1/2 gitu. Oke. Kedua, ini ada lagi yang beda. Ini ada 2 yang utuh, lalu ada ini 3/4 ya, 3 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jadi ini tulisnya 2 3/4 gitu. Nah, itu jadi pecahan campurannya. Sekarang satu lagi, kalau ini ada satu yang utuh, lalu pecahannya ada ini 2 bagian, 1, 2 dari 3 bagian yang sama besar. Ini berarti pecahan namanya 2 orang cuma 1 2/3 ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau dari pecahan campuran ini pecahan campuran namanya, kita ubah jadi seperti ini. Gimana nih? Nih, satunya kita pecah jadi 2. Nah, ini namanya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini campuran 1/2. Ini ada 1, 2, 3 bagian dari 2 bagian yang sama besar, 3/2. Jadi ini campuran, ini pecahan biasa gitu. Oke. Sekarang kalau yang tengah, ini dipecah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11/4. Ini campurannya 2 3/4, pecahan biasanya 11/4. Kalau yang terakhir, ini pecahan campurannya 1, 2/3 dipecah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5/3. Udah nggak kelihatan ya, tulis ini deh, 5/3 gitu. Jadi ini pecahan campuran, ingat ini pecahan biasa. Tapi gimana sih caranya rubah dari campuran ke biasa? Masa harus digambar terus? Nah, kalau kita lihat ini yang pecahan utuhnya 1 itu kita pecah jadi 2 ya. Jadi yang utuhnya sekali lagi 1 dipecah menjadi 2. Jadi kita punya ada 2 sini yang utuh, dari yang utuh ditambah 1 lagi. Jadi itu dari 1 dikali 2, karena 1 yang utuh dipecah menjadi 2, ditambahkan masih ada 1 lagi ya, 1 gitu, per 2, masih per 2 kan, berarti jadinya 2 tambah 1, 3/2. Kalau yang ini, yang tengah, ada 2 yang utuh, masing-masing dipecah menjadi 4, jadinya ada 8 kan, 8 itu dapatnya dari 2 yang utuh dipecah menjadi 4, jadi 2 kali 4. Karena masih ada 3 lagi, kita tambah 3. Pernya masih bersama, per 4 kan dari 4 bagian. Jadi totalnya 2 dikali 4 tambah 3, itu 11/4 gitu. Terakhir ini 1 bagian dipecah menjadi 3, berarti 1 dikali 3 ditambah masih ada 2 ya, 2/4 jadinya 5/4 gitu. Oke. Coba nih sekarang kalau nggak pakai gambar gimana caranya? Coba kita latihan beberapa soal ya. Kalau ada 2/3 gimana? Ini 2 yang utuh diubah jadi pecahan per 3 dulu, berarti 2 dikali 3 ditambah kan pecahan masih ada 2 nih, tambah 2 masih per 3 ya, jadinya
2 kali 3 6, tambah 2 8 per 3. Gitu. Oke. Coba atur lagi. 3 2 per 5 coba. Berarti yang utuhnya ada 3, lalu dipecah menjadi 5 bagian. Jadi kita punya 3 dikali 5, lalu ditambah, kan masih ada 2, tambah 2. Berarti pernya per 5. Gitu. Oke. Sekarang coba satu soal lagi. Baru nanti habis ini kita latihan soal ya yang banyak. Tapi ini coba kalian kerjain. Sekarang 4 5 per 7. Nah lu susah, angkanya gede. Gimana, ada yang bisa gak nih? Coba, nggak yakin nih. Gimana? Coba ya. Udah selesai? Jawabannya berapa? Dapatnya 33 per 7. Ada yang benar? 33. Gimana sih dapat 33? 33 dari 4 dikali 7 tambah 5 kan? 4 kali 7 28 tambah 5 berarti 33. Kan per 7. Ini per 7. Oke, simple ya. Habis ini kita coba kebalikan ya, gimana kalau punya pecahan biasa kita rubah jadi pecahan campuran. Oke. Halo? Sekarang kita lanjut ya. Kan kita sudah belajar gimana cara rubah dari pecahan biasa jadi pecahan campuran tadi ya. Sekarang gimana kalau kebalikannya? Kita punya pecahan biasa kayak gini, ini 3 per 2. Gimana cara kita rubah menjadi itu? Tadi kan ini 1,5 ya. Nah, kita mau belajar gimana cara cepatnya sih gitu. Jadi kalau 3 ini kan kita punya 3 yang dari setengah-setengah itu kan. Kita kumpulin 2 dulu. Kumpulin tuh maksudnya apa? Cara dapatnya berapa yang lengkap itu artinya kita bagi 2. Pembagian udah lancar semua dong. 3 bagi 2 itu 1, sisa 1 ya. Berarti ini 1 yang penuh, sisa 1. Ini masih per 2 nih. Jadi 1 per 2. Oke. Jadi gitu caranya, pakai pembagian bersisa. Makanya pembagiannya itu penting banget kemarin. Nah, kita coba atur lagi ya. Kalau ada ini gimana nih? Ini berapa? Ini berapa, ayo? Masih ingat? Ini tadi 11 per 4. Gimana cara kita rubah menjadi yang atas? Itu kan 2, 3 per 4. Sama caranya, kita bagi 11 dibagi 4. Itu sama dengan 3 bukan 2 sisa 3. Makanya hasilnya 2 itu yang full, sisa berarti 3 per masih per 4. 2 3 per 4. Oke. Satu lagi. Kalau ada ini gimana? Nah, ini kan ini tadi 5 per 3 ya. Kalau ini 1 2 per 3. Sama. 5 dibagi 3 sama dengan 1 sisa 2. Berarti jawabannya 1 2 per 3. Sama kan? Tuh. 1 per 3, ini 1 per 2 per 3. Ini 2 3 per 4. 2 3 per 4 juga. 1,5 1,5. Nah, coba. Kakak mau lihat. Coba kita latihan soal. Kalau 13 per 3. Ayo. Jadi gimana? Rubahnya gimana? Sama ya. 13 dibagi 4. Itu hasilnya 3 sisa 1. Berarti 3 sisa 1. Masih ada pecahannya. 3 1 per 4 gitu. Jadi ini contoh pertama. Coba contoh kedua. Soalnya misalkan 17 per 3. Gimana caranya? Sama, dibagi juga. 17 dibagi 3 sama dengan 5 sisa 2. Ini pembagiannya harus sudah bisa semua ya. Masih ingat kan cara pembagian 17 bagi 3? 3 dikali berapa yang paling dekat dengan 17? Berarti hasilnya 5 2 per 3.
Oke. Satu lagi, coba kalian yang kerjain. Susah dikit ya. 23 5 23 per 5. Gimana caranya? Oke. 3 detik cukup. 1 2 3. Udah yang dapat hasilnya 4 3 per 5. Ada yang betul? 23 dibagi 5 caranya. Itu hasilnya 4 sisa 3. Jadi jawabannya 4 3 per 5. Oke. Sudah mantap ya? Oke. Kita lanjut.